Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Kita masuk ke pertemuan keempat ya. Sebelum kita memulai, Bapak minta tolong Harwan Hadi untuk memimpin doa di kelas kita ini. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut percayaan masing-masing, berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Amin, amin. Ya, makasih Harwan. Oke, sebelum kita lanjut, Bapak absen dulu ya. Amaluddin, Pak Roji, Harwan Hadi, Mustafa. Kita akan melanjutkan dari pertemuan ketiga, yaitu tentang praktek ya. Praktek perencanaan yang sudah kalian buat di pertemuan sebelumnya. Bapak akan bagikan dulu biar kalian sambil mengingat ya. Pak Roji, Rodiatul. Kita ada pretest sedikit hari ini. Pretestnya tentang apa? Tentang hal yang sudah kalian pelajari di hari kemarin. Dan untuk pengetahuan kalian nanti di pertemuan ini, silakan ditulis nama sama kelasnya. Oke, sambil dikerjakan soalnya, sambil diperhatikan juga. Jadi untuk hari ini kita akan membahas, mengerjakan praktek tentang panel hubung bagi ya. Panel hubung bagi yang sudah kalian desain pada pertemuan ketiga itu sudah sampai pada tata letak, kemudian sudah sampai pada perhitungan bebannya ya, perhitungan bebannya, sehingga kalian kemarin sudah sampai menggambar line diagram untuk pembagian bebannya. Di situ ada papan panelnya, dibuka dulu kan dari box panel, kemudian ditaruh di atas meja, kemudian dia siapkan komponen-komponen yang dibutuhkan. Di situ yang hitam ada MCCB, kemudian yang putih-putih itu ada MCB 3 pas, 1 pas, kemudian ada kabel duct atau pipa ductnya disiapkan, kemudian yang merah-merah sama hitam itu adalah isolatornya. Isolator itu nanti sebagai dudukannya si busbar. Nah, kemudian dirakit seperti itu sama orang. Dan jangan lupa, dia bekerja berdua, bukan sendiri, menggunakan APD. Nah, ini lanjut dia buat busbar dari plat, ya, plat tembaga. Ini plat tembaganya kurang lebih 1,5 cm nih, 15 mili. Tebalnya kurang lebih 3 mili. Dia buat untuk busbarnya. Nah, busbar yang kita punya kan biasanya sudah jadi seperti ini. Mana lagi? Nah, busbar yang kita punya kan biasanya sudah jadi seperti ini. Kalau ini dia ngerakit sendiri busbarnya. Nah, jadilah seperti itu busbarnya. Kelebihannya, kita tidak buang-buang bahan karena kita menggunakan sesuai kebutuhan. Busbarnya tidak kurang, tidak lebih. Kekurangannya memang harus agak ribet, membutuhkan waktu yang agak panjang untuk merakit panel. Nah, dia bagi ini untuk line LST. Nah, dia bagi seperti itu. Setelah itu si papan diangkut, dipasang di panelnya. Box panelnya sudah terpasang duluan di tembok. Ya, setelah terpasang duluan di tembok, baru dia masukkan box panel yang sudah dirangkai. Akhirnya mudah kan? Ya, jadi tidak perlu sama box panelnya kamu masukin ke sini terus kamu ngerangkai. Ribet dan
potensi bahayanya juga ada. Jadi lebih baik papannya yang dibuka, papannya yang dilepas, kalian rangkai baru masukin ke box panel lagi. Seperti orang ini. Nah, kemudian lanjut. Orangnya memasukkan kabel power. Kabel apa ini? Ada yang tahu? Kabel SR. Ya, banyak sebutannya. SR, twist. Kemudian apa lagi dia bilang? Kalau di puil namanya NFA 2X atau twist atau kabel SR. SR itu singkatannya punya singkatannya PLN, sambungan rumah. Nah, kemudian dia masukkan skunnya. Setelah dia masukkan skunnya, kemudian dia sekun pakai tang sekun besar. Ya. Kalau istilahnya orang PLN tuh ngedes ya. Ya, dia pakai. Ini kurang lebih skunnya skun 35 atau skun 25. Nah, sekarang dia lanjut pakai apa namanya ini? Dia membuat pilot lampnya. Dia pakai apa? Mata bornya hole saw standar untuk pilot lamp cuma 2. Ada yang pakai 22 mili sampai 25 mili. Itu bisa kepake semua. Mau pakai 25, 22 itu masuk untuk satu jenis. Yang kedua adalah 32 mili. Ingat ya? Cuma ada 2 jenis. Yang biasa kita pakai mana Pak? Yang di lab ini atau yang banyak di toko-toko jual biasanya adalah yang 25 mili. Ya, ingat 22 sampai 25 mili. Pilot lamp ada 3. Merah, kuning, hijau. Pak, kenapa harus beda? Untuk membedakan. Itu untuk menandakan bahwa ada tegangan masuk di 3 fasa RST. Ingat ya, PHB yang kita buat ini adalah 3 fas, ya. Jadi misalnya yang hijau untuk indikator yang L, yang kuning indikator S, yang merah indikator T. Jadi kamu tidak usah pusing-pusing ketika misal ada ngetrip, drop tegangan atau over voltage, tegangannya naik untuk yang satu pas, itu bisa jadi karena hilang salah satu fasanya. Siapa yang buat kerjaan? Bisa jadi jaringan PLN-nya ada pohon tumbang, kabelnya putus, tapi yang putus bukan tiga-tiganya, cuman salah satunya, sehingga menyebabkan over voltage. Pak, kenapa ada pakai skun biru? Sedangkan LST itu pakai hitam, kuning, sama merah. Kenapa pakai skun biru sementara LST itu skun merah, kuning, hitam? Nah, yang ini dia pakai LST-nya kok biru skunnya gitu kan? Boleh enggak Pak kira-kira? Boleh enggak? Boleh enggak? Kalau kepepet boleh. Yang lain? Kekurangan bahan. Jawabannya tidak boleh. Kira-kira kalau kita perencanaannya tidak bolehnya kenapa? Kenapa dia bisa seperti itu? Kurang. Yang kalian kerjakan di pertemuan ketiga ngapain? Perencanaan. Oke nanti? Ya. Jadi jangan salahkan bahannya yang kurang. Bahannya pas-pasan. Yang ada cuma ini. Jangan salahkan itu. Salahkan, balikan ke personal bahwa kita yang merancang yang kurang maksimal. Paham? Itulah pentingnya perencanaan. Setelah jadi gambar, ya, barulah kamu menyusun bahan. Betul nggak? Kemarin sudah sampai mana perencanaannya? Sampai gambar. Oke, sudah ada bayangan enggak? Sekarang kamu harus ngapain dulu? Apa? Menyusun bahan. Oke, sepakati dulu ya. Setelah jadi gambar, kita menyusun bahan. Oke? Baik, sekarang ngumpul di kelompoknya masing-masing.
Yang kemarin, sesuai yang kemarin. Bapak bagikan LKPD untuk hari ini. Perhatikan Bapak. K nomor 1 itu bahan, butuh apa, jumlah berapa. K nomor 2, K2, peralatan apa aja, termasuk K3-nya ya, kesehatan keselamatan kerja. Peralatan K3-nya apa? K nomor 3 itu tugas kerja, tugas individu dalam kelompok. Oke, semua sudah punya bayangan. Saya akan merakit panel yang sudah Bapak siapkan, ada 2. Kira-kira kalau saya mau pekerjaan ini, satu orang yang nyekun, satu orang yang sama, yang potong kabel, yang nyekun, yang ngebor, yang ngukur, yang ngupas. Mungkin enggak kayak gitu? Hah? Mungkin enggak satu orang yang sama? Namanya kerja kelompok, kalian mulai membagi tugas. Saya ada berlima, saya ada berempat. Satu orang ada yang ngukur, satu orang ada yang ngebor, satu orang ada yang nyekun, motong kabel, nyekun. Satu orang ada yang siapin bahan, siapin tata letak. Oke? Paham ya? Nah, yang itu adalah kalian isi di K nomor 3. Paham ya? Oke? Ini kita sama ngerakit. Bapak minta perencanaannya ini 15 menit cukup. Silakan didiskusikan. As a young girl, the fields were mine. We played hide and seek for hours, raised our shadows among the pines. So offshore, playful and free, without a care in the world. I was one rich little girl, daydreamer. Sambil kalian bayangin, habis ini saya mau buka panelnya, saya buka papannya. Setelah saya buka papannya, saya ngapain? Saya susun itu komponen yang saya butuhkan. Langsung saya ukur. Ada enggak itu misalnya pipa daknya, well MCB-nya, ada enggak? Kalau ada berapa? Nanti berarti ada yang motong. Bisa dibayangin kan? Nah, makanya di situ kamu lebih baik tulis stepnya dulu, langkah-langkahnya dulu. Jadi kelihatan tuh si siapa yang kerjain apa sesuai langkah-langkah itu. Sampai terakhir nanti nyekun dan pasang kabelnya. Sehingga nanti jelas dalam satu kelompok ada pembagian tugasnya dan bisa selesai dengan cepat dan tepat. Ayo, silakan. Take me back, all the way back to them days, running around in a gown and a crown, barefoot. Tinggal ngerakit. Mana langkah kerjanya? Coba Bapak lihat langkah kerjanya. Mana belum? Oke, langkah kerjanya. Apa aja itu? Ngerakit sama anu tata letak saya sama Harlan. Oke. Yang potong kabel saya sama Pak Harur. Yang mengukur kabel juga saya sama Pak Harur. Dan yang nyekun kabel saya sama Pak Harur. Terus? Sampai itu aja? Udah jadi panelnya tuh? Belum sih. Nah, Fisik lanjut. Habis itu apa? Kespisik. Ngerakit siapa ngerakit? Harlan sama saya. Oh, habis itu nanti kamu kerjain, kasih Harlan sama Satria gitu yang ngerakit dari kabel. Oh, oke. Sip. Obeng plus 1, obeng min 1, baut piles 15 biji, tang kombinasi 1, tang cucut atau tang buaya 1, sarung tangan 4 pasang, dan helm 4 buah.
Oke. Dan untuk pembagian tugas kerja dalam kelompok kami, yang pertama, yang rakit dan nentuin tata letak dalam panel, tugasnya itu Satria sama Harlan. Untuk pemotongan kabel, tugasnya itu Haroroji dengan saya sendiri. Yang mengukur ketinggian kabel, Haroroji dan saya sendiri. Dan yang nyekun kabel, Haroroji dan saya sendiri juga. Oke, kira-kira dari 4 orang ini, setiap orangnya sudah paham tugasnya apa nanti? Sudah paham ya? Tidak ada yang tumpang tindih, nanti bahkan ada yang nonton malah semuanya kerja. Kami jamin tidak ada, Pak. Oke, sudah paham ya? Oke. Baik. Oh ya, tadi Bapak belum dapat ukuran MCCB berapa? Untuk ukuran MCCB yang kami butuhkan yaitu 40 ampere. Dan MCB 3 pas 10 ampere. MCB 1 pas 10 ampere juga. Dan MCB 1 pas yang pertama yang kami butuhkan itu 10 ampere. Dan MCB 1 pas yang kedua 16 ampere. Dan MCB 1 pas yang ketiga 4 ampere. 4 ampere? Iya. Oke. Baik, di sana itu Bapak sudah siapkan bahan ya. Di sini Bapak sudah siapkan bahan, ada MCB, terminal blok. Kamu belum masukin terminal blok tadi. Silakan ditambahin terminal blok. Kemudian pipa dak, kamu belum masukkan juga. Biar rapi ya, harus di pipa dak. Kemudian ya, mungkin itu aja. MCB silakan dipilih di sini. Piles, baut, bor tangan silakan kalau mau pakai bor tangan, mau pakai baut obeng biasa juga silakan. Bapak kasih ya, K3-nya di belakang, helm sama sarung tangan, K3-nya di belakang, silakan diambil, dikumpulkan di meja ini 5 menit. Sesuai dengan yang perencanaanmu. Kalau Mega Mana? 2. Oke. Pusbar 1. Mana Pusbar? Oke. Kabel 2,5. Oke, kabel itu ya. Nanti pakai samaan ya. Ya. Oke, terus? Terminal blok 1. Oke. Skun. Skun. Peralatan. Mana? Oteng min plus 2. Oke, terus? Tang potong. Oke. Tang cucut. Tang Oke. kombi. Tang skun. Oke. Tang pas. Helm. As a young girl, the fields were mine. We played hide and seek for hours, raised our shadows among the pines. So offshore, playful and free, without a care in the world. I was one rich little girl, daydreamer, kidnap me, take me back, all the way back to them days, running around in a gown and a crown, barefoot. No mistake ever kept me late. We spent summers catching fireflies and winters on our skates. One big smile across my face. We used to dance our way to church on Sundays. Mama set the pace. Daydreamer, kidnap me, take me back, all the way back to them days, running around in a gown and a crown, barefoot.
way back to them days. Daydreamer looking at me, and me running around in a gown and a crown, barefoot. And me running around dressed in a gown, barefoot. Oke, kelompok 2 kalau udah selesai silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Kelompok 1 dipercepat. Clean up itu tidak ada sampah sampai di lantai. Oke, kelompok 2 siap-siap presentasi ketika nanti udah selesai. Kelompok 1 sudah selesai kelompok 1? Oke, kembalikan ke tempat yang kalian ambil. Kelompok 2, kelompok 1 nanti kamu mempresentasikan bagaimana hubungan jalur utamanya atau lainnya dari sumber sampai ke beban. Paham? Kemudian jelaskan juga bagaimana hubungannya antara line to line. Pasa to pasa, RST-nya terhubung enggak sama netral? Semuanya. Kemudian yang ketiga, tes fungsi. Oke? Paham ya? Oke, kamu jelaskan dulu ini PHB-mu apa, fungsinya apa, bebannya kemana, dari awal perencanaanmu di pertemuan kedua. Masih ingat kan? Masih ingat dong? Ya? Oke, silakan dibuka filenya. Nanti MCB ini lari ke alat ini, MCB ini lari ke alat ini. Sesuai dengan perencanaan saya dari yang pertemuan kedua. Oke, ini Bapak kasih AVO, silakan presentasikan untuk kelompok 2 yang duluan. Siapa mau maju? Amal? Lagi? Oke, silakan. Baik, di sini kami dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengerjaan merakit panel PHB kami dengan menggunakan alat avometer. Bisa dijelaskan dulu Mal, itu PHB-nya dari mana ke mana? Kan Bapak enggak tahu nih, kita enggak tahu gitu, inputannya mana, outputnya mana, itu nyambung ke mana gitu. Silakan. Ini buat beban yang mana, dijelaskan dulu. Pertama kita ngambil sumber dari terminal block, terus output dari terminal block masuk ke input MCCB, output dari MCCB masuk ke MCB 3 pas dan MCB 1 pas. Nah, sumber dari output dari MCB 3 pas kita ngalirnya ke panel papan instalasi. Dan output dari MCB 1 pas yang RST, hubung sini ada RST 3 pas. Yang merah kita ngalirin ke CNC router dan CNC laser. Dan yang kuning output MCB yang di tengah kita ngalirin ke Smart Cocoa. Dan yang T yang hitam, output MCB yang hitam kita ngalirin ke lampu Penerangan. Iya, ke Oke. penerangan. Kemudian netralnya masuk ke untuk jalur netral ditaruh di mana? Di panel ini. Jalur netral Ya. dikumpulkan di Busbar. busbar yang itu. Ya, Pak. Oke. Kemudian pilot lampnya bisa dijelaskan. Pilot lamp yang sudah diinstal itu bagaimana? Apa aja? Untuk pilot lamp yang dijumper di sini adalah netral. 3 lampu ini kita jumper jadi 1 netral. Dan yang ke R kita ngambil dari fuse. Terus sumbernya? Sumbernya input MCCB. Input MCCB. Oke. Tes, uji, fungsi. Apa yang mau dites ini? Yang pertama. Terus mau tesnya pakai apa? Yang pasti kita ngetesnya pakai alat avometer, avometer digital. Oke, itu di apa itu? Dipencet kemana itu?
ke home. Home, terus dipilih apa? Tadi dipencet-pencet apa lagi itu? Dipilih select sampai ada muncul notifikasi kayak suara gitu Pak. Suara. Memancar. Maksudnya apa? Maksudnya apa kalau di suara Maksudnya, itu? Sebelum dialiri arus, maka ini akan mengeluarkan suara. Mengaliri Artinya arus. yang artinya itu terhubung. Terhubung. Ya, Kalau dia terhubung, maka dia akan indikator suaranya keluar. aktif. Nah, coba dicontohkan. Itu kan kita hubungkan tuh hitam sama merah. Propnya, ininya kan kita hubungkan. Nah, kalau terhubung, kita tes dulu kan, alatnya berfungsi apa tidak itu. Coba dites dulu. Udah dites dulu alatnya, jangan pakai uji. Nah, berfungsi enggak? Berfungsi. Fungsi, keluar bunyi suara ya. Ya, Oke, silakan lanjutkan. Apa yang mau diceritakan di tes fungsi ini? bisa dibuka. Ayo silakan. Yang pertama, kita akan mengetes terhubung atau tidak sebelum dilihat dari MCCB dan MCB 3 pas dan 1 pasnya masih keadaan off ya Pak. Belum di on kan. Kita ngambil dari sumber terus ke in MCB 3 pas. Kalau ke outnya, Outnya pasti nggak nyambung. nggak nyambung, nggak bunyi. Iya, ada bunyi. Oke, silahkan di on kan coba. Coba semua RST-nya, Bapak pengen coba dites RST-nya. Terus, oke, coba terhadap netral, R terhadap netral, S terhadap netral. Tidak, Oke, tidak, oke, tidak. oke. Ya, silahkan di on kan sekarang coba. Yang pertama kita akan coba menggunakan MCCB-nya. Kita tes lagi. Sumber ke in MCB 3 pas. Bunyi enggak bunyi ya? Ya, ada bunyi. Yang bunyi yang mana tadi? Yang merah Terhadap? out sumber dan in MCB 3 pas. Oke, terus? Ada bunyi kan? Semuanya coba R terhadap S, R terhadap T, R terhadap netral coba. Ada yang bunyi enggak? Oke, nggak ada yang bunyi ya. Tidak ada yang bunyi. Sekarang output, itu kan baru sampai MCB. Coba outputnya sekarang, langsung ke output aja. Coba masukin beban, sumber masuk, itu ke beban mana? Yang ke beban MCB 3 pas. Ya, ke beban mana dia itu? Papan instalasi. Papan instalasi, coba. Oke. Ya. Sekarang yes. Oke. Oke. Apa lagi yang bisa diceritakan? Selanjutnya dari pilot lamp Dari pilot lamp, ke fuse. fuse. Bagaimana itu koneksinya? Output fuse kita langsung ngalirin ke pilot lamp Pak. Oke, Yang coba. tadi RST. Yang ini yang R. Coba hubungin ke netral atas. Oke. Sekarang yang S. Oke. Nah, Bapak minta setelahnya ya, sebelumnya ya, bukan setelahnya fuse. Biar kita tahu fuse-nya putus apa enggak. Coba dites sebelumnya aja ya. Bunyi? Oke. Lanjut sebelahnya. Kalau enggak bunyi berarti fuse-nya putus. Oke, lanjut. Ya. Ada lagi yang mau diceritakan? Tidak. Tidak ada? Oke, yang pertama yang ingin Bapak sampaikan, kalau dilihat dari desainmu, ya, ini lubang, Iya. ya, tidak boleh ada lubang di sini. Ini kalau masuk binatang masuk lewat sini nih, ya kan? Oh, masuk kudanya ke sini. Oke, Iya, Pak. jadi sebaiknya harusnya kamu buat dia seperti ini. Ini kan udah benar nih, ya? Iya, Pak. Nah, ini yang salah nih. Oke? Iya, Pak. Sudah bisa ya, pipa dak ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, ini output, ya. Kalau cari rapinya, ini output masuk ke sini lagi. Jadi beban-beban besok semua masuk ke sini. Tinggal kamu taruh keterangan nih nanti di sini. Ini berarti input, ya kan?
RST. Ini yang dari misalnya meter atau kWh kan. Nah, yang di sini buat lagi RST yang output ini kan. Iya. Lari ke sini. 1 2 3. Kamu tinggal tulis di sini panel apa? Panel instalasi kan? Ini kan beban panel instalasi kan? Nah, terus yang ini kan satu pas. Lalu yang sebelahnya lagi, kamu tinggal tulis di sini. Ini ke apa tadi? Mesin CNC, ya kan? Nah, terus ini lanjut kalau sini misalnya sampai ujung, terakhir apa? Lampu ya? Iya, lampu. Nah, tulis lampu. Paham? Ya, jadi enak rapi di sini. Jadi input outputnya jadi satu tempat. Iya. Akhirnya nanti kamu bisa bolongin di sini. Ini jadi masuk kabel input, sebelahnya kabel output. Ini kabel input, ini kabel output. Oke? Iya, Pak. Baik. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Oke, baik anak-anak sekalian. Hari ini kita sudah melakukan praktek pembelajaran. Banyak sekali, Bapak harap banyak sekali yang kita bisa dapat pelajari ya. Oke, Bapak pengen refleksi aja dari kelompok 1 dulu. Langsung aja. Neti, apa yang kamu bisa pelajari hari ini? Silakan diceritain. Neti, Ya, yang bisa dipelajari hari ini kesalahan Neti. apa aja? Mulai dari tidak memperhatikan gambar, terus salah memasukkan aliran beban. Aliran beban. Terus lagi mungkin Neti tidak mengecek dulu karena tadi ada kesalahan, ternyata fuse-nya tidak ada. Tidak ada. Oke. Jadi yang pertama, gunakan gambar itu sesuai dengan fungsinya, ya. Kalau mau bekerja, kerja dengan karena gambar, ya, bukan karena saya suka-suka. Karena gambar itu sudah dibuat, diperhitungkan dan direncanakan. Oke? Kelompok 1 ya. Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan? Tidak ada? Ya, beberapa yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama, harusnya kita sudah bisa belajar dari pengalaman yang kita lakuin sekarang. Yang pertama, kalau kita punya kelompok, kalau kita tidak maksimalkan kerja kelompok, pembagian tugas, ya, itu tidak akan selesai, tidak akan maksimal, tidak akan cepat selesai, tidak akan rapi, dan seterusnya. Sampai ada yang salah membaca gambar. Kelompok 1 bisa perhatikan kan? Ya? Kenapa? Tadi kelompoknya padahal sudah dibagi, tapi tidak maksimal. Sama waktu, efisiensi waktu. Ini hanya gambaran kecil, panel kecil yang diselesaikan dalam waktu 2 jam. Hanya molor. Bagaimana kalau panel besar, janjinya seminggu, tahu-tahu sebulan? Ya kan? Apa enggak langsung kalian di blacklist? Dianggap sama yang punya pekerjaan, aduh, enggak bisa kerja ini. Kerjaan seminggu jadi sebulan. Bukan kalian enggak bisa, bukan kita enggak bisa. Manajemen kita yang enggak bagus. Ya, manajemen kan banyak tadi. Pembagian tugas, siapa. Enggak boleh ada yang tadi, enggak boleh ada yang ngangak. Nah, bahasanya seperti itulah. Jangan ada yang diam. Kerjakan sesuai dengan tugasnya, karena banyak itu. Ya, kelompok 1 ya. Oke. Kemudian tadi ada yang di luar instruksi, bekerja sendiri ya, seperti Oji. Akhirnya apa? Kerjaannya salah satu penghambat kelompok 1 bisa jadi karena Oji. Bisa jadi. Kenapa? Oji tidak aktif. Banyakan diam. Akhirnya harusnya ini 4 orang duluan selesai, malah yang 5 orang telat. Bisa jadi ada anggotanya yang tidak aktif. Paham ya? Oke. Ya, Bapak harapkan semua pelajaran hari ini bukan hanya ngerakitnya, dari tata SOP-nya, ya, cara kerjanya, SOP K3-nya. Sebelum saya bekerja, begini bersih meja saya. Setelah saya bekerja, begini juga bersih meja saya. Oke, ada pertanyaan? Enggak ada? Baik, terima kasih.
Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita bahas lagi. Kemungkinan nanti kita uji fungsi langsung kasih power ya, tegangannya ya. Kita kasih tegangan, kemudian kita langsung ke beban. Biar langsung kita tes, benar enggak ini rangkaiannya. Walaupun tadi sudah dites pakai avometer. Ya, untuk pertemuan selanjutnya. Baik, kita tutup hari ini. Bapak minta Satria pimpin doa di sini untuk sebelum kita pulang. Silakan. Sebelum kita pulang, bila kita berdoa keyakinan agama kita masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Tetap semangat dan semoga hari ini kita mendapat banyak sekali pelajaran karena teknis pekerjaan itu tidak semudah yang dibayangkan, harus sedetail yang kita kerjakan. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.